Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi hasil diskusi kami, yaitu tentang otonomi daerah. Perkenalkan, nama saya Novia Abirangi, Prodi PIAUD NIM 211050002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang otonomi daerah. Otonomi daerah yaitu otonomi secara harfiah bisa dikatakan sebagai daerah dalam bahasa Yunani, berasal dari kata autos, artinya diri mereka sendiri, dan nomos artinya hukum atau aturan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian otonomi tidak hanya dalam pemerintahan hukum, melainkan juga kebutuhan globalisasi yang diperkuat dengan memberi daerah kewenangan yang lebih besar. Nilai dasar otonomi daerah dalam buku Desentralisasi dan Otonomi Daerah 2007 karya Syamsuddin Haris. Otonomi daerah memiliki beberapa nilai dasar, yaitu yang pertama, kebebasan masyarakat dan pemerintahan daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk mencegah masalah bersama. Sedangkan yang kedua, partisipasi masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya. Sekian, itulah hasil materi saya. Materi yang akan dilanjutkan oleh Perkenalkan, nama saya Nabila Wulandari, NIM 211050005. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Nur Adisa Abirangi tentang sentralisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. KBBI, sentralisasi merupakan penyatuan segala sesuatu, suatu tempat, daerah, sebagainya, yang dianggap sebagai pusat penyetralan pemusatan dalam buku Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah 2007 karya Hanif Nurhalis. Sentralisasi adalah pemusatan semua kewenangan pemerintahan, politik, dan administrasi pada pemerintah pusat. Artinya segala sesuatu dalam negara tersebut diatur langsung dan diurus pemerintahan pusat, sedangkan pemerintahan daerah tinggal melaksanakannya. Kelebihan dan kelemahannya yang dimaksud pemerintah pusat adalah presiden dan para menteri. Jika suatu negara memusatkan semua kewenangan pemerintahannya pada tangan presiden dan para menteri, tidak dibagi-bagi kepada penjabatnya di daerah dan atau pada daerah otonom, maka disebut sentralisasi. Kewenangan yang dipusatkan di tangan presiden dan para menteri adalah kewenangan pemerintahan, bukan kewenangan legislatif dan yudikatif. Kewenangan pemerintahan sendiri ada dua, yakni kewenangan politik dan kewenangan administrasi. Kewenangan politik adalah kewenangan dalam membuat kebijakan, sementara kewenangan administrasi adalah kewenangan dalam melaksanakan kebijakan. Dalam sentralisasi, semua kewenangan baik politik atau administrasi berada di tangan presiden dan para menteri. Sebagai konsekuensinya, dalam melaksanakan kewenangan tersebut, anggarannya dibebankan kepada APBN. Sentralisasi mengacu pada struktur organisasi di mana kekuatan pengambilan keputusan terbatas pada manajemen puncak dan bawahan perlu mengikuti instruksi. Semangat sentralisasi pemerintahan yang sangat kuat. Kelebihan dan kelemahan sentralisasi dalam sistem sentralisasi memiliki kelebihan dan kelemahan pada pemerintahan yang dijalankannya.
Berikut kelebihan sentralisasi: hemat biaya. Pemerintahan pusat secara langsung dapat mengurusi semua urusan sampai ke daerah. Peraturan di seluruh negara sama. Adanya kesederhanaan hukum memberikan keseragaman dalam manajemen, sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model pengembangan sekolah dan pembelajaran. Pengembangan organisasi atau negara lebih organisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma, NIM 211050012. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Nabila Wulandari, yaitu mengenai desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi tentunya. Pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan kewenangan dalam kaitannya tersebut dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara, hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional. Demikian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.